Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi sedikit tentang Photoshop. Di sini saya menggunakan produk Photoshop CC 2019. Namun jika kalian menggunakan produk CS itu tidak masalah, karena pada prinsipnya penggunaan tools Adobe CC ataupun CS itu sama saja. Oke, kita buka saja. Pada produk CC, layer yang pertama kali muncul adalah layer project-project yang pernah kita kerjakan. Untuk membuat dokumen atau project baru, kita hanya mengklik bagian Create New. Kemudian di sini akan muncul kertas atau ukuran dokumen yang ingin digunakan. Ada di sini foto, print, illustration, web, dan mobile. Atau jika kalian tidak tahu ukurannya dan ingin kustomisasi, kalian tinggal mengaturnya di sini. Misalkan di sini saya ukuran width-nya 1000, height-nya itu 500. Di sini juga ada kalian mau orientasinya portrait atau landscape. Oke, ini adalah work area kita. Di bagian atas itu ada menu bar. Di bagian panel sebelah kiri itu ada tools bar. Di bagian panel kanan ini adalah menu-menu yang muncul dari bagian Windows ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini color, katakanlah saya unchecklist, maka menghilang. Ketika saya checklist, color itu akan muncul. Bagian sini adalah bagian layer, di mana ibaratnya kalau layer itu adalah tumpukan dari kertas, otomatis kertas paling atas itu yang akan muncul paling dominan. Untuk memasukkan gambar ke dalam Photoshop ini, kalian dapat melakukannya dengan mengklik menu File, kemudian Place Link. Pilih gambar yang kalian inginkan. Oke. Atau kalian cukup mendrag and drop saja gambar ini ke dalam Photoshop. Oke. Perhatikan di sini ada tanda kotak seperti ini. Ini menandakan gambar kalian masih smart object. Untuk menghilangkan smart object ini, kalian dapat mengklik kanan, kemudian pilih rasterize layer. Oke. Di sini sudah hilang, maka kalian dapat melakukan manipulasi terhadap gambar yang telah kalian masukkan. Oke, komponen paling penting dalam pengerjaan di Photoshop yaitu tools bar. Tools yang pertama yaitu Move Tools. Move Tools ini berguna untuk menggeser atau memindahkan objek atau selection layer kita. Kalau kalian perhatikan, di setiap tools ini memiliki tanda panah kecil. Kalian dapat mengklik kanan untuk melihat lebih detailnya. Di sini ada Move Tool dan Artboard Tools. Berlaku juga untuk tools-tools yang lain. Kalian dapat mengklik kanan untuk melihat macam dari tools tersebut. Tools yang kedua adalah Mark Tools. Kalian cukup mengetik M untuk rectangular mark tools. Ini tujuannya apa? Untuk membuat seleksi terhadap objek atau layer yang kalian pilih. Contohnya di sini, kemudian saya aktifkan rectangular mark tools. Saya membuat seleksi di sini. Setelah mark tool ini aktif, kalian dapat melakukan editing terhadap objek yang ada di dalam area mark tools ini. Contohnya saya di sini adalah mendelete. Tanda garis putus-putus ini berarti Mark Tools masih aktif. Untuk menonaktifkannya, kalian dapat mengklik kiri pada bagian luar Mark Tools ini atau area aktif ini, atau dengan mengetik Ctrl D secara bersamaan. Variasi dari Mark Tool ini adalah Elliptical Mark Tool, Single Row Mark Tool, dan Single Column Mark Tool. Tool selanjutnya adalah Lasso. Lasso di sini kalian dapat membuat seleksi namun secara bebas. Oke, untuk mengaktifkan lasso kalian cukup tekan L saja pada keyboard kalian. Kemudian seleksi secara bebas objek yang kalian inginkan. Misalkan di dalam area yang telah kalian tandai,
kalian melakukan manipulasi, misalkan tekan delete. Oke. Untuk menonaktifkannya, Ctrl D saja. Setelah nonaktif, kalian dapat melakukan aktivitas editing lainnya. Tool selanjutnya adalah Magic Wand. Untuk mengaktifkan Magic Wand, kalian cukup mengetik huruf W pada keyboard kalian atau mengklik simbol ini. Kemudian pilih area yang ingin kalian seleksi. Nah, cara kerja Magic Wand adalah melihat proporsi warna pada objek. Di sini kita lihat bahwa di sini ada warna biru agak muda-muda, di sini biru tua, maka si Magic Wand ini akan menseleksi berdasarkan tingkat warna dari objek tersebut. Kemudian sama seperti lasso dan lainnya, di mana di dalam area yang aktif ini kita dapat melakukan manipulasi, misalkan delete. Tools selanjutnya adalah cropping tools. Kalian dapat mengaktifkannya dengan mengetik huruf C pada keyboard kalian atau mengklik simbol ini. Sama seperti fungsi crop pada software lainnya, kalian dapat memotong objek atau gambar yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah frame tools, di mana dengan frame tools ini kita dapat memasukkan gambar atau objek ke dalam frame yang telah kita buat. Contohnya di sini saya buat ini frame tools ini, kemudian saya geser saja objek ini yang telah saya buat sebelumnya, saya geser, saya masukkan ke frame-nya. Oke. Nanti objek tersebut ada di dalam frame yang telah kita buat. Untuk mengembalikannya, kalian cukup Ctrl Z saja. Oke. Itulah fungsi dari frame tools. Tools selanjutnya adalah eyedrop tools. Di sini kalian dapat mengatur warna yang kalian inginkan. Contohnya ketika mengaktifkan eyedrop tools atau tekan I, lihat ya pada bagian foreground ini dan panel ini. Ketika saya memilih objek dengan warna coklat seperti ini, maka warna akan berubah. Tools selanjutnya adalah spot healing brush. Tujuannya untuk menghilangkan noda atau bercak-bercak yang ada pada objek kita. Kalian bisa lihat sedikit simulasinya. Di sini ada noda, kemudian dimasukkan spot healing brush atau J, maka noda tersebut akan hilang. Kemudian juga di sini ada brush tool atau mengaktifkannya B. Kalian dapat mencoret-coret ketika sudah aktif atau melakukan brush ketika sudah aktif. Untuk variasi dari brushnya, kalian dapat ke option brushnya. Di sini kalian dapat memilihnya jenisnya. Oke, ketika ini sudah aktif seperti ini. Ketika saya pilih yang lain seperti ini, kalian juga bisa mengatur ukurannya. Oke. Oke. Begitulah cara penggunaan dari brush tools. Tools selanjutnya adalah clone, di mana untuk mengaktifkan clone tools ini kalian cukup mengetik huruf S. Kalian dapat lihat simulasinya di sini penggunaan dari clone tools. Cara penggunaan yaitu kita gunakan Alt pada keyboard, tekan Alt, kemudian arahkan item mana yang ingin di-clone. Alt, misalkan di sini sudah aktif tandanya. Oke, saya perbesar.
Tools selanjutnya adalah Art History Brush Tool. Kalian dapat mengklik icon ini atau tekan pada keyboard kalian yaitu huruf Y. Tools selanjutnya adalah Eraser Tools, yang mana gunanya untuk menghapus objek atau item yang kalian telah seleksi. Contohnya ini, untuk mengaktifkan Eraser Tool, kalian dapat mengklik item ini atau mengetik huruf E pada keyboard kalian. Oke, untuk melihat variasi dari Eraser Tool, kalian dapat mengklik kanan pada tanda panah kecil ini. Kemudian di sini ada variasi dari Eraser Tools. Tools selanjutnya adalah Gradient Tools, di mana untuk mengaktifkannya kalian cukup ketik huruf G pada keyboard kalian atau klik icon ini. Pada option toolbar, kalian dapat melakukan manipulasi terhadap tools yang kalian pilih. Di sini misalkan untuk bentuk radial gradient, di sini untuk linear gradient. Tools selanjutnya adalah Smooth Tool. Untuk mengaktifkan Smooth Tool ini kalian dapat mengklik icon ini. Tujuan dari Smooth Tool adalah untuk memperhalus objek yang kalian pilih. Untuk mengatur dari Smooth Tool, kalian dapat melakukannya di bagian Option Tools. Tool selanjutnya adalah Dodge Tool. Kalian dapat mengaktifkannya dengan cara mengklik icon ini atau tekan huruf O pada keyboard. Tujuannya adalah untuk lebih mencerahkan objek yang kalian pilih. Tool selanjutnya adalah Pen Tools. Kalian dapat membuat shape atau membuat pad dengan menggunakan Pen Tools. Bagian titik-titik ini bagian anchor point yang mana kalian bisa hilangkan atau tambahkan. Tanda plus adalah menambahkannya, tanda minus menghilangkannya. Jadi kalau di sini ada tanda minus, saya klik saja minus ini, maka akan hilang anchor point-nya atau titik tumpunya. Di sini kalian juga bisa memainkan anchor point-nya, di mana titik tumpu itu dapat kalian ubah-ubah. Tekan Alt pada keyboard kalian untuk menambahkan anchor point. Ketika anchor point-nya sudah dibuat dan kalian arahkan ke salah satu anchor point, di sini kalian dapat menghilangkannya. Kalau tanda minus berarti menghilangkan anchor point tersebut. Tool selanjutnya adalah Text Tool. Kalian dapat mengaktifkannya dengan cara klik icon ini atau mengetik huruf T pada keyboard kalian. Nanti tinggal pilih saja atau tulis saja teks yang kalian inginkan. Untuk mengatur teks ini, kalian dapat di bagian paragraf atau karakter, atau di bagian option tools-nya. Tool selanjutnya adalah Direct Selection Tools. Kalian dapat memanipulasi kayak tadi anchor point yang kalian sudah buat. Contohnya kalian misalkan seperti ini, membuat shape tertentu dengan menggunakan Pen Tools. Kemudian kalian pilih Direct Selection Tools. Nah, kalian dapat arahkan atau manipulasinya pada anchor point yang telah ada. Selanjutnya adalah Shape Tools. Di sini adalah Ellipse Tools. Kalian dapat melakukannya dengan klik icon ini atau tekan U.
pada keyboard kalian. Untuk melihat variasi dari Shape Tools ini, kalian dapat klik kanan pada panah kecil ini, kemudian di sini ada berbagai jenisnya. Misalkan di sini adalah Polygon Tools. Oke. Perhatikan di sini pada option toolsnya kalian dapat menambahkan variasi dari polygon, misalkan ada 9 sisi. Tools selanjutnya adalah hand tools. Ini cuma menggeser-geser saja dari area kerja kita. Oke, selanjutnya adalah zoom tools. Ini untuk menzoom objek yang kalian inginkan. Di sini dengan menggunakan zoom ini kalian dapat melihat detail dari objek yang kalian pilih. Bagian penting lainnya selain tools adalah layer. Kalian dapat membuat layer dengan cara klik icon ini untuk menambahkan layer. Kalian pilih layer yang kalian inginkan. Misalnya layer pertama kalian manipulasi dengan menggunakan tools, misalkan seperti ini. Oke. Kemudian untuk mengganti warnanya, misalkan pilih layer yang kalian tadi buat, kemudian pilih saja warnanya, misalkan di sini. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian di layer keduanya, misalkan saya tulis saya. Perhatikan di sini tulisan saya itu ada di atas layer polygon. Oke, saya coba besarkan. Namun ketika polygon itu ada di atas layer saya, maka tulisan saya itu akan tertutup. Prinsipnya seperti itu. Layer paling atas adalah layer yang paling dominan yang dapat menutupi layer di bawahnya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Photoshop, penggunaan tools dan layernya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.